Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال. Mari kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama. Alhamdulillah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan dari karena inilah berkata Abu Najib Abdul Qahhar bin Abdullah bin Muhammad As-Sahrawardi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang bernama Adabul Murid dengan katanya, faslun fi dzikri ikhtilabil masaliki wa ammal maqsudu fawahidun wal maqasidu takhtalifu li ikhtilafi halil qasidina wa maqamatis salikin. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan akan bersalah-salahan jalan tarekat ahli sufi. Artinya bersalah-salah itu berbeda-beda tarikatnya tuh, berbeda-beda tarekat, cara untuk berdekat dengan Allah. Adapun maksudnya itu yaitu satu juga apa? Yaitu berdekat diri dengan Allah. Caranya tuh banyak caranya. Jadi di dalam kitab ini juga disebutkan kita berbuat kebaikan itu banyak anunya, cara-caranya. Membuangi ratik di tengah jalan, kalau punya orang kesipak ngalih pahala, banyak kebaikan. Menolongi orang beruruhan, menolongi orang itu kebaikan, banyak kebaikan. Berkata-kata baik dengan orang kebaikan juga. Supaya berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermaksud menjalani akan jalan ini bersalah-salahan, berbeda-beda. Karena sebab bersalah-salahan kelakuan orang yang bermaksud akan dia dan bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan maqam orang yang menjalani akan jalan itu. Jadi berbeda-beda caranya untuk berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala itu berlain-lain. Ada orang yang berduit, ingin berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi-bagi duit. Ada orang yang ada berduit berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Orang yang kuat wajarian dengan menolongi tenaganya. Orang yang lamah tenaganya kadada, duitnya kadada, tahun apanya menolongi, duit kadada, tenaga lawan doa. Ya Allah ampuni kaum muslimin. Ya Allah ampuni kaum muslimin, masukkan ke dalam surga. Tolongi ya Allah dengan doa. Berbuat kebaikan. Karena berbeda-beda keadaan, makam keadaan.
فمنهم من سلك طريق العبادة ولازم الماء والمحراب واشتغل بكثرة الذكر والنوافل وواظب على الأوراد وهي أسلم طريق وأولئك من الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. Artinya dan setengah daripada mereka itu orang yang berbuat baik, seorang yang menjalani akan jalan membanyakkan, akan berbuat ibadah, banyaknya berbuat ibadah, sembahyang 100 rakaat, masuk masjid sembahyang, keluar masjid sembahyang, masuk rumah sembahyang, hendak keluar rumah sembahyang terus, hendak guling sembahyang, dan melazimkan. Ada juga puasa Rajab sebulanan puasa, Syakban sebulanan puasa, Ramadan sebulanan puasa. Diharamkan kulitnya itu daripada api neraka. 3 bulan puasa. Ini orang yang puasa. Namanya di luar Ramadannya Senin Kamis puasa. Terus ada juga pada awal puasa inya mengajar aja, kalau yang mengajarnya berpuasa, ngaling minum sarot inya kepandir. Kalau awal puasanya mengajar aja. Minumnya dan menajimkan iakan air, dan menajimkan airnya berwudu. Bahari kita ada orang tua kita tuh kamanaikam ya, hendak berair dulu ya. Hendak berair itu artinya berwudu. Ikan berair kan sudah ya. Berair itu artinya berwudu sudah, berwudu. Melazimkan ia akan berair dan mihrab, yakni apa itu? Melazimkan ia akan mengambil air sembahyang berwudu. Karena berwudu ini ujar Nabi itunya suci daripada dosa kecil. At-tahuru syatrul iman. Suci itu adalah menutup iman, syatrul iman, pembersih iman, menguatkan iman. Yang kedua, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharaja khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahtil azfarihi. Barang siapa berwudu dengan sebaik-baik wudu, karena cipu-cipu aja berwudu, membasuh muha 3 kali, berniat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'a faradatullahi ta'ala. Atau sahaja aku berwudu pas kana baik. Berwudunya dengan sebaik-baik wudu, ia berair tadi. Keluarlah dosa-dosanya, kesalahannya dari jasadnya. Dari jasadnya ini keluarlah dosa-dosanya sebabnya berwudu. Sehingga keluar dari bawah kukunya. Keluarlah dosa-dosanya. Nah itu ulama berwudu. Datang wudu, tiba kawisi wudu, hendak sembahyang wudu, hendak guling wudu. Nah, wudu terus. Ujar Nabi, inna ummati yad'una yawmal qiyamati gurran muhajjalin min asari wudu.
bahwasanya umatku itu kena dipiau, dipanggil saikong-saikong di hari kiamat, dipanggil. Makanya tuh di lamunnya bisi ngarang tuh dibaiki ngarang. Penyakit tadi kita kalau lagi belum cucu dibaiki ngarannya karena kita di hari kiamat tuh dikiau, dipanggil ngarannya. Kamunya paling kada lah ini tuh ada sopan mengarang itu. Mukanya itu bercahaya daripada bakas berwudu. Muhanya tuh ada cahaya daripada bakas berwudu. Ulul muajjali. Itu sebabnya membaikkan wujud wudu. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Lamunnya kawan orang yang bisa daripada kamu itu bahwa memperpanjang cahayanya itu, maka lakukanlah. Itu kegunaan daripada orang yang berwudu. Kita berwudu. Namanya matinya orang dalam keadaan berwudu mati syahid, enggak, karena suci dia. Itu mengambil air wudu, selalu berwudu, selalu suci. Banyak kalau kelebihannya amalannya nih. Dan ada lagi, dan melazimkan ia sembahyang di hadapan mihrab di masjid. Ia selalu sembahyang di muka, artinya di hadapan, di dalam masjid sembahyang. Dan menyibukkan diri dengan membanyakkan zikrullah, yaitu sibuknya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disebut sabda banyak zikirnya ya Allah. Nah, orang membaca doa ya banyak doanya, hendak masuk misi Allah tidak demikian nabi wa baris, keluar misi alhamdulillahilladzi adzaba anna al-amra, hendak makan Allah memberikan bima razaqna min al-bannar, sudah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana lil muslimin, hendak muring Allahumma inni Allahumma bismika Allahumma ahya bismika amlak. Bacaan anak-anak aja nih, itu kan bukan bacaan anak-anak, bacaan orang tua juga bismika Allahumma ahya bismika amlak. Bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur, alhamdulillah ya Allah engkau berikan mudahnya membangun, alhamdulillah engkau bangunkan pulang, jangan kasih bangunan. Alhamdulillah ya Allah engkau jadikan anda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah bangun nih. Alhamdulillah ya Allah engkau tutupi aurat, aib boleh kau tutupi. Alhamdulillah ya Allah kau cukupkan rezekiku. Nyaman benar bangun guring dan berzikir. Ada bahasa kita, ada bahasa Arab, bahasa kita aja boleh aja berzikir. Alhamdulillah ya Allah, syukur alhamdulillah. Banyak zikirnya. Masuk masjid Allahumma ta'li abwabul khair, keluar masjid Allahumma ta'li abwabul fadlika. Banyak zikirnya. Masuk nomor sadar Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Membanyakkan zikir dan membanyakkan ia akan berbuat sembahyang sunat. Sembahyang
Yang sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Banyak apa sunatnya? Sesudah sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 6. Banyak maghrib, banyak hajat, banyak taubat. Tiba sebelum isya 2, sesudah isya 4, tambah witir 1. Witir 1 aja, namanya Ramadan 3, paling banyak 11. Pernah sampai witir 11. Nah, sembahyang tahajud 2, sebelum subuh 2. Nah, sebelum subuh 2 rakaat. Raka'atani subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sesuatu apa yang di dalamnya. Jadi namanya kawas sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu dunia itu ampunnya semua anak sugi benar. Namanya orang isi amas 2 kilo aja. Ketika sembahyang sunat subuh itu sugi kita. Kalau kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, namanya kita kawas sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seluruhnya dan isinya. Jadi kita jangan sedih lagi, kita menyuguhinya karena isi dunia. Sembahyang sunat tadi, sembahyang subuh 2 rakaat. Nah itu. Dan melazimkan yang banyakkan aurat ini. Dan adalah jalan ini yaitu yang terlebih sejahtera, lebih nyaman ya kita. Nah nyaman-nyaman aja, tapi yang nyaman apa? Tangan baca. Alhamdulillah. Daripada segala jalan. Itu di sini yang nyaman. Nah kita mana kita kuat mengambil air wudhu taruskah, sembahyang aja kah, berzikir aja kah, atau menyibukkan dengan banyakkan zikir, atau sembahyang sunat, atau banyakkan wirid. Dan adalah jalan ini yaitu yang terlebih sejahtera daripada segala jalan. Dan adalah mereka itu yang menjalani akan jalan itu, yaitu mereka itu yang telah diberi oleh Allah Ta'ala akan hidayah. Nah ini Bang, hidayah ini yang penting. Namanya ada hidayah, pada awal kita membaca, kalau dapat hidayah itu keinginan, handaklah kita. Namanya kada hendak, kayak banget melakukan, hendak aja kada. Mudahan kita diberi Tuhan terus hidayah berbuat baik terus. Benar-benar di manakah. Dan mereka itulah yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nak awal beribadah, nak awal duduk, nak awal kita menuntut ilmu ini. Itu adalah 2 hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ومنهم من سلك طريق الرياضة والمكابدات ونهى النفس عن المخالفات وهي أفضل الطريق وأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. Wallahu a'lam bishawab. Kita membaca menakib. Kita insyaallah minggu depan lagi. Nah sekali. Kayaknya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bidaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummati
ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini atas tiap-tiap 100 tahun seseorang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Menghidupkan kembali, nah kayak guru kusukumpul itu menghidupkan agamanya, menghidupkan. Dari kita ada orang yang terbangan maulidan, kada sengeriah, imbah guru sekumpul ada, Maria benar orang maulidan. Iya, orang nambah pengajian. Dari kada ada pengajian BTP. Wah ini pengajian di mana-mana orang BTP. Guru sekumpul pengajian. Dari orang kada ada pemikiran. Imbah dapat pendukung sekumpul ada beritaan orang ada mik. Malas guys. 100 tahun belum hanya ada. Dan adalah radhiyallahu itu seseorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama, warasatul anbiya, yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus saleh, baik dengan cara bil hali dan bil lisani maupun bil kitabati. Hal ini nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majelis pengajiannya di kampung Karaton hingga di komplek Musalla Ar-Raudah Sakumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis, sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radhiyallahu anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nah, ini mengajari kita tuh ilmu tauhid itu yang sifat 20 bolak-balik jadi tamat memiliki bulan, tamat memiliki bulan. Dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, belajar di sini. Ilmu fikih sempat kita belajar, ada ngaran kitabnya. Ilmu tasawuf ngarannya 42, ngarannya Ihya Ulumuddin. Ada lagi hidin melajari Minhajul Abidin, ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Dalailul Khairat. Maulid Nabi kan pada Senin, KPW ini Dalailul Khairat malam Jumat, dan Burdah Madi malam Jumat juga, dan pembacaan amalan aurat dan ahzab, serta tarikat, terutama tarikat Samaniyah. Hal itu karena radhiyallahu anhu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan. Bahkan di Indonesia ketika itu yang sudah mendapat izin untuk memberikan ijazah dan bai'atul tariqatis Samaniyah, yakni tarikat yang pernah diajarkan oleh datuknya yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Sehingga banyaklah orang yang mengambil akan baiat tarikat tersebut kepadanya, termasuk ulun berbaiat juga semua. Maka dalam majlisnya radhiyallahu anhu itu senantiasa menjadi binting bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu yang sudah hampir ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Kalimantan ketika itu. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu itu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya risalah Hadisun Nuri dan kitab risalah Wasilah dan manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Badani dan risalah Nuraniyah
dan Nubdatun fi Manaqibil Imam Al-Azam Al-Faqih Muqaddam dan Risalah Mubarakah dan Risalah fi Awradil Mufidah dan Al-Imdad fi Awradi Ahli Widah. Itu pulahan sini. Ya Rabbi warhamni Syekhana Abil Badali wa subba bi qabrihi rahmata wa ni'ami bijahi Rabbana hassil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabi hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kulli